Hai Thinkers, selamat bergabung dengan kampus virtual di sesi belajar accounting dalam sekejap teori. Di video kali ini, Misi akan berbagi mengenai pelaporan interim. Nah, Thinkers masih ingatkah pada video yang berjudul penyajian dan pengungkapan pelaporan keuangan? Misi pernah menyampaikan bahwa jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas merupakan isi laporan keuangan yang bersifat tidak pasti sekaligus bersifat sangat penting untuk dinilai atau bahkan menjadi pertimbangan utama bagi para pengguna laporan keuangan, khususnya bagi para investor dan kreditor. Nah, menghadapi sifat ketidakpastian sekaligus pertimbangan utama dari ketiga poin tersebut, yaitu jumlah, waktu, dan arus kas, para pengambil keputusan memahami bahwa mereka harus atau dituntut untuk mengumpulkan keseluruhan informasi yang berguna. Informasi yang berguna dapat berasal dari dua sumber, yaitu informasi lainnya dan pelaporan keuangan. Nah, pelaporan interim ini kita dapat kategorikan atau klasifikasikan sebagai informasi yang bersumber dari informasi lainnya. Laporan interim juga dapat didefinisikan sebagai sumber informasi lain yang ditujukan bagi para investor yang mencakup periode kurang dari 1 tahun. Misalnya, setiap emiten di Indonesia wajib menyerahkan laporan keuangan interim yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK. Perusahaan dimungkinkan atau dapat menyajikan laporan interim dalam dua bentuk, yaitu laporan interim secara lengkap dan laporan interim secara standar, atau berikutnya kita akan sebut sebagai laporan interim saja. Perusahaan yang menyajikan laporan interim secara lengkap dapat mengikuti standar penyajian laporan keuangan tahunan secara lengkap. Perusahaan yang menyajikan laporan interim standar harus melaporkan minimal data yang mencakup 10 poin berikut. Pertama, pernyataan bahwa kebijakan akuntansi dan metode penghitungan yang sama sebagaimana dalam laporan keuangan interim sebelumnya. Dan jika terdapat perubahan, harus disertai dengan penjelasan dari sifat dan akibat dari perubahan tersebut. Kedua, penjelasan mengenai musiman dan siklus operasi interim. Ketiga, sifat dan jumlah pos yang mempengaruhi aset, liabilitas, ekuitas, laba neto, atau arus kas yang tidak biasa karena sifat dan ukuran atau kejadiannya. Keempat, sifat dan jumlah perubahan kebijakan akuntansi dan estimasi jumlah yang dilaporkan sebelumnya. Kelima, penerbitan dan pembelian kembali dan pembayaran utang, bahkan rincian efek ekuitas. Keenam, dividen yang harus dibayarkan baik secara keseluruhan maupun dividen per saham secara terpisah untuk saham biasa dan saham lainnya. Ketujuh, informasi segmen seperti yang dipersyaratkan oleh IFRS 8 dan PSKAK 5. Kedelapan, perubahan liabilitas kontingensi atau aset kontingensi sejak akhir tahun terakhir periode pelaporan. Kesembilan, pengaruh perubahan komposisi perusahaan selama periode interim. Contohnya, kombinasi bisnis,
mendapatkan atau kehilangan pengendali atas entitas anak, atau investasi jangka panjang, atau adanya proses restrukturisasi, atau bahkan kejadian berupa operasi yang dihentikan. Kesepuluh atau yang terakhir adalah peristiwa material lainnya setelah akhir periode interim yang belum tercermin dalam laporan keuangan untuk interim tersebut. Laporan interim dapat dipandang melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pertama disebut pendekatan diskrit, pendekatan yang kedua disebut pendekatan integral. Pendekatan diskrit adalah pandangan yang menganggap bahwa periode interim sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama seperti pada periode tahunan. Nah, menurut IFRS, secara umum perusahaan wajib menggunakan pendekatan ini, yaitu pendekatan diskrit, di mana perusahaan hanya melaporkan transaksi saat terjadinya saja. Pendekatan integral adalah pandangan yang menganggap periode interim sebagai bagian yang integral dari periode atas laporan tahunan, sehingga penangguhan dan akrual harus mempertimbangkan apa yang akan terjadi sepanjang tahun. Nah, menurut IAI, laporan keuangan interim harus dipandang sebagai bagian dari integral atas periode tahunan yang dapat disusun baik secara bulanan, kuartalan, atau semesteran, yang di dalamnya harus mencakup semua komponen laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan antara penetapan atau penerapan pandangan diskrit dan pandangan integral juga cenderung mempengaruhi masalah aspek pajak penghasilan dalam menyusun laporan keuangan, khususnya terhadap pajak penghasilan yang bersifat progresif. Nah, di Indonesia, tarif PPOP cenderung lebih progresif dibandingkan PPh Badan. PPh Badan tarifnya cenderung flat kan ya Tinkers, artinya perbedaan kedua pendekatan tersebut, yaitu pendekatan diskrit dan pendekatan integral, akan lebih berdampak pada pengusaha pribadi atau entitas non-PT, non-company. Penggunaan kebijakan akuntansi yang sama untuk laporan interim dan laporan keuangan menjadi kondisi yang ideal yang disarankan secara umum. Namun, tetap saja jika perusahaan tiba atau berada pada kondisi yang memilih menggunakan kebijakan yang berbeda, maka perusahaan harus atau wajib mengungkapkan metode dan penyesuaian untuk rekonsiliasi laporan tahunan. Misalnya, untuk laporan keuangan tahunan, perusahaan menggunakan metode biaya rata-rata dalam menilai persediaannya. Dan untuk laporan keuangan interim, perusahaan lebih memilih menggunakan metode laba bruto. Nah, hal tersebut boleh. Dan meskipun boleh untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda, selain harus konsisten, perusahaan juga wajib mengungkapkannya dalam pelaporan keuangan. Dengan kata lain, kita harus ingat nih Tinkers, konsistensi dan pengungkapan penuh masih menjadi hal yang mendasar dalam penyajian laporan keuangan. Oke deh Tinkers, sekian dulu ya penjelasan dari misi dan kampus virtual team. Semoga bermanfaat bagi Tinkers semuanya. Oh ya, seperti biasa, misi ingin menyampaikan, silakan
please kindly Thinkers ajukan atau ketik di kolom komentar topik apa yang Thinkers butuhkan. Melalui video bersama kampus virtual, Missy akan usahakan berbagi topik sesuai dengan permintaan kalian ya Thinkers. Oke deh Thinkers. See you soon Thinkers.